ini nyicil juga terus-menerus. Apalagi Glowing One-nya harusnya udah selesai. Sementara Lord sedang di setup. Ada upaya kontes ejector lagi-lagi. Arsa Force di mana Sutsujin lah yang tertangkap. Sudah Gross Pathway telah dibentangkan. Mencoba untuk mundur. Idok flicker mundur ke arah belakang. Rinsnya pun dikejar-kejar. Tapi Dairan menahan sekuat tenaga diri di paling depan. Circling Eagle untuk melarikan diri. Tapi monster kill hadir dari Kairi. Dan bahkan double kill. Kali ini pun ditabung triple kill. Menuju ke arah Maniac. Toy dikejar. Satu hit terakhir. Tapi last hitnya pun didapatkan oleh Xavero. Dan Kairi tershutdown setelah memakan damage dari turret yang cukup banyak. Yap, damage turret yang sangat besar sekali, tapi tidak menghentikan Onyx Esports untuk mendapatkan Lord ini. Karena sangat bebas sekali dengan tumbangnya satu persatu pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan bisa dibilang mereka terkena team wipe tadi. Semuanya tersapu oleh Onyx Esports. Dimulai dari Sutsujin terlebih dahulu, yang full fracture-nya masuk ke tengah-tengah badan dia. Pertama kelempar dulu kan? Langsung fracture. Langsung di fracture. Apalagi udah snowball banget keadaannya. Tapi shutdown tadi lumayan banget sih. Betul. Ngebuat dari Kairi yang udah dapetin 8 poin kill tershutdown. Itu Xavero 7.600, 8.100. Oke, Jungler dan juga Goldman Onyx Esports ini sudah cukup menyelesaikan item-itemnya juga. Jadi sehingga kita melihat bagaimana tim fight ini pasti akan dipaksakan oleh Onyx Esports. Selain dari dipaksakan untuk bisa mendekat ke arah pemain dari Onyx Esports akan sangat sulit karena ada Suns dengan Chushin-nya. Ini dia sangat sustain. Belum lagi dengan Crimson Beacon akan menambahkan lagi efek shield, diangkat, diturunin, efek slow, membuat Dairan bersama dengan Sutsujin ini tidak akan nyaman selama Suns masih ada. Dan itu dia ya, tugas dari frontliner tuh PR banget ketemu sama Chushin. Betul. Diangkat ya, walaupun kalau ngeliat dari Dairan KDA-nya masih cukup terjaga ya. Betul. Di 212. Tapi Rins harus tumbang seketika, dan Suns sekarang sudah mengantongi satu buah purple buff, Om. Ya, dan ini cukup berbahaya. Dan Suns dengan purple buff itu bisa lempar terus-terusan. Glorious Pathway. Setelah dibentangkan juga masuk melalui adanya base turret di bottom lane. Idok mencoba mengeluarkan Circling Eagle untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Onyx Esports. Namun upaya pun berhasil untuk meng-clear ke arah Lordnya, sehingga menjaga satu buah base turret pun tidak berhasil dihancurkan. Oke, dan mid turret akan menjadi fokus untuk Onyx Esports dapatkan sekarang. Mereka punya satu buah wave untuk diamankan juga. Dan lihat Suns bermain dengan sangat nakal sekali di depan base dari RRQ Hoshi. Yap. Dan masih ada pasif juga sebenarnya di arah tengah yang ke-trigger. Printer dilempar biar ke-trigger. Dilempar. Daripada dipecahin semuanya, dilempar aja. Walaupun bentar lagi udah menit 12 ya. Tapi lumayan lah ya, trigger-trigger lagi. Dan Kairi Heptasis, Om. Heptasis. Ya, mengincar penetration juga gak ada masalah untuk Heptasis. Barang yang sering diabaikan sebenarnya ya. Tapi Heptasis sendiri kan ada tambahan HP yang cukup membantu lah, terutama untuk di mid game seperti ini. Dan efek-efek penetration tambahan juga. 50 second seharusnya ini akan menjadi Lord yang akan coba untuk diambil lagi oleh Onyx Esports, karena mereka sedang melakukan setup itu juga. Cuman permasalahan RRQ Hoshi ini, kita selalu melihat Lutfi ini bisa melakukan zoning selalu. Dia bakal ngebuka Glorious Pathway kalau ada yang mau nabrak, atau ada yang kelihatan muncul aja nih. Itu untuk memancing penggunaan dari Flicker. Yap. Walaupun sebenarnya mungkin niatnya bukan mau engage ya. Nggak mau. Ya, cuman kayak ngebait aja, ngasih pressure. Kali ini Suns harus mundur perlahan, tapi lihat bagaimana superiornya itu dia, fracture dikombinasikan dengan lantern flare yang membuat sosok dari Dairan pun harus menghilang seketika, bahkan mengeluarkan revitalize pun tidak sempat. Nah ya, terbanting, knock up, knockdown, fracture langsung selesai karena memang lagi menang item sangat-sangat jauh sekali ya. Melihat damage leaderboard juga Kairi sangat unggul bersama dengan Suns. Yang dimana kita tahu bagaimana lantern flare damage itu kecil. Tapi lihat itu damage karena kecil, tapi banyak tim atau banyak hero yang sedang berkumpul di satu titik. Yang membuat akhirnya ya kelihatan sangat-sangat besar sekali tadi damage dari Suns. Dan juga Dairan ini item defense-nya kayaknya masih belum cukup ya untuk bisa nahan damage, karena ya dia satu-satunya nggak sih badan bagi RRQ, karena mengingat dari roamernya juga tipikal yang support. Dan akhirnya Lord bisa didapatkan pula oleh Onyx Esports tanpa adanya gangguan sama sekali setelah screening out yang dilakukan oleh Suns dan Keyboy beserta Lutfi. Juga ini ngebuat dari RRQ Hoshi pun terisolasi di dalam zona defense mereka. Ya, mereka belum bisa keluar ya. Dan ini akan di freeze dulu untuk minionnya. Jadi mereka lebih aman nantinya ya, tidak perlu keluar terlalu jauh juga. Sedangkan Toy ini masih butuh item sepertinya. Belum bisa ngedeliver damage magic yang diharapkan untuk Harit itu sendiri. Dan ada lantern flare buat Suns. Ada wishing lantern buat flare. Salah satu senjata buat dia ya, lampionnya. Justru itu memang senjatanya. Tapi Glorious Pathway lagi-lagi memberikan sebuah gertakan. RRQ Hoshi mereka masih bisa mempertahankan satu buah base turret mereka di arah tengah. Namun Lord in Hands ini akan langsung tabrak masuk ke dalam base turret di arah bottom lane-nya pula.
Tapi seenggaknya ini perlahan-lahan clear atas dan clear tengahnya ngebuat gak ada 3-lane push bagi Onyx. Iya. Tapi ada Twilight Armor juga yang sudah dibuat dengan Lutfi ya. Jadi tetap bermain dengan semestinya mungkin untuk Onyx Esports. Mereka tidak terlalu menabrak juga kecuali sekarang nih. Kalau ada Glorious Pathway mungkin dibuka, tidak ada Glorious Pathway. Tidak ada Glorious Pathway, tapi itu dia yang baru saja dibuka. Terlihat ada yang mengejar ke lini depan, di mana Dairon yang justru hanya merelakan nyawanya direnggut di lini paling depan, di mana Sutsujin mencoba untuk mundur terlebih dahulu. RRQ Hoshi mereka kehilangan 2 pemain mereka, dipaksa untuk mundur lagi dan lagi karena sekarang satu persatu base turret pun sudah mulai dilucuti. Pertukaran yang diharapkan oleh RRQ Hoshi ada, tapi tidak ada sama sekali. Karena ternyata Xavero ini masih survive juga. Dan masih menari-nari dan bahkan mereka masih bisa menabrak loh. Mid base turret dari RRQ Hoshi. Bahkan terancam terambil dan bahkan base juga. Wah, Kiboy flickernya gagal untuk bisa mendapatkan inisiasi. Namun 3-lane push yang coba untuk dimanfaatkan oleh Onyx Esports, di mana efek stun membuat dari Sutsujin terdiam dan bahkan fokus ke arah base-nya. Dan Onyx Esports berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang pertama. Kemenangan yang cukup cepat dan meyakinkan tadi diraih Onyx Esports. Tapi sebenarnya agak pelan ya. Pelan banget. Tapi mematikan. Yes, karena setiap kali skill yang dilepaskan dengan Nolan Kairi itu masuk semua. Kayak bersih aja dia masuknya itu. Dan itu ya, jawaban di saat target ban ternyata belum menjadi jawaban juga. Target ban. Ya udah curiga kan, kayak udah ban-ban semua, dia ban Joy sendiri. Oke, Nolan.